الحملة العرش وملائكة الحفظة وملائكة السفرة الكرام البررة عليهم الصلاة والسلام إلى أرواح أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وسائر الصحابة القرابة والتابعين وتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والمقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفيات المحققين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين بلا حضرة أهل سلسلة قراءة القرآن خصوصا سيدي يوسف بن الثوري محمد حنبي مذهب علي المرسي برئيس الأبدل سيدي شهاب مدين المغربي ومستجب الدعاء سيدي الشيخ عمران بن حسين رضي الله عنه إلى حضرة أولياء الله تعالى في مشارق الأرض ومغاربها في برها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء الشيخ القادر جيلاني إبراهيم الخليل محمد بهاء الدين النقشبندي وسلسلة علي أبي حسن الشاذلي وسلسلة محمد بن عبد الكريم سمان المدني وسلسلة محمد أرشد بن عبد الله بن شهاب الدين بن محمد أشرف بن جرير نوال بن زيد وعلي بن عبد الله بن شرون عبد بن العارف بالله الشيخ محمد زين بن ربي جميع مشايخنا ومعلمين خصوصا آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala لا نبي بعده أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين قال رضي الله عنه معرفat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Subhanahu wa taala Al-Majid. Al-Majid artinya yang mulia. Jadi yang mulia pada zatnya. Maksud dari mulia di sini adalah Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan. Jadi tidak ada sedikit pun berkekurangan. Sementara makhluk atau hamba ini banyak kekurangannya. Maka dari itu orang yang beriman kepada Al-Majid, maka dia dituntut untuk selalu berakhlak yang mulia. Yang pertama, orang yang beriman dengan Al-Majid, hati zahirnya bersih dari sifat-sifat yang tercela dan berpakaian dengan pakaian yang terpuji, maksudnya dengan amaliyah yang baik. Wa libasut taqwa dzalika khair, dan pakaian takwa itu adalah yang sebaik-baik pakaian. Pakaiannya di sini maknanya amaliyah takwa yang mengarah kepada ketakwaan. Lalu yang kedua, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Majid, ia akan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik pula, agar ia menjadi seorang yang majid di tengah manusia. Jadi menjadi seorang panutan, menjadi seorang yang diidolakan, baik untuk keluarganya, orang lain dan sebagainya. Jadi
Dua macam inilah kita dituntut bagi orang yang beriman dan meyakini kepada Al-Majid. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum khuluqa akhlaqan." Bahwasanya yang paling kucintai di antara kalian, orang yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan karena banyak uangnya, bukan karena banyak amalnya, tapi yang paling dekat, yang paling dicintai adalah orang yang terbaik akhlaknya. Jadi adab itulah yang utama dulu. Karena innal abda la yablughu bi husni khuluqihi azim darajatil akhirah wa ashrafal manazili wa innahu la dha'ifun fil ibadah. Seorang hamba dengan sebab akhlaknya yang baik, ya, jadi yang dapat menghantarkan kita untuk dekat kepada Rasulullah, akhlak. Makanya 3 yang sering saya sebutkan untuk mencapai derajat kesempurnaan ketakwaan kita kepada Allah. Pertama, ilmu. Kedua, amal. Ketiga, akhlakul karimah. Karena akhlakul karimah ini beriring daripada kemampuan kita. Jadi nang kaya iman juga, kadang naik, kadang turun. Yazid wa yanqus, kadang bertambah, kadang berkurang. Begitu juga akhlak. Kadang-kadang bagus, pandirannya baik, kadang-kadang kasar, ya. Apalagi kalau dia berduit, menyarikan loh. Nah, jadi mengistiqamahkan akhlak kita ini sangat sulit. Nah, maka dari itu dalam segi kita beramaliyah, qaulan, baik itu ucapan, au fi'lan atau perbuatan, au sifatan, sifat-sifat kita kepada sesama, ya, itu mengarah atau mencontoh kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dengan sebab akhlaknya yang baik, ia mendapat derajat yang besar di akhirat dan kedudukan yang mulia, padahal ia lemah dalam ibadah. Maksudnya tidak terlalu banget ibadahnya, biasa aja. Cakap sembahyang biasa aja, orang 100 rakaat ya biasa aja yang wajib-wajib. Cuma akhlaknya yang hebat, adabnya ini yang luar biasa. Nah, itu lebih tinggi daripada orang yang ibadah saja. Ada orang ibadah, oh luar biasa pokoknya, puasa Senin Kamis, tapi pang muntung sembarangan. Tapi pang juga adabnya tidak ada sama sekali, tata keramanya. Jadi bagaimanapun apa yang disabdakan Nabi, al-adabu fauqal ilm, akhlak itu di atas segala-galanya, bahkan di atas daripada ilmu, benar adanya. Karena bagaimanapun seseorang itu untuk mencapai derajat yang mulia dengan akhlak yang mulia. Nah, jadi walaupun lemah ibadah, ya lemah itu maknanya enggak, ya ibadah juga cuma enggak banyak, tapi akhlaknya yang luar biasa. Ya syukur-syukur kedua-duanya. Makna kedua-duanya, ya akhlaknya luar biasa, ya ibadahnya masya Allah. Jadi intinya apa? Hablum minallahnya bagus, hablum minan nasnya pun juga bagus. Ya. Nah, jadi bagian daripada akhlak, sebagaimana yang sering kita perhatikan di tengah masyarakat, ada istilah halal bihalal, ya silaturahim, itu bagian daripada akhlak. Saling maaf memaafkan, tidak ada dendam, tidak saling menyakiti. Jadi pernah dalam sebuah riwayat, ketika terjadi hari kiamat, nada munadi, ada sebuah panggilan. Apa panggilannya? Hai hamba-hamba Allah, berdirilah kalian. Lalu kata Nabi, yang berdiri itu tidak banyak. Dari sekian banyak manusia di padang mahsyar itu disuruh berdiri.
Yang berdiri tidak banyak, mereka berdiri. Setelah berdiri tanpa ada proses apa macam, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Mereka digiring oleh malaikat langsung masuk surga tanpa ditanya-tanya, tanpa dihisab, langsung. Sampai-sampai membuat kaget daripada penjaga surga. Riwayatnya itu. Sehingga penjaga surga bertanya, ya fulan, atau hai kalian satu rombongan ini, kok cepat betul masuk surga? Tidak pakai lama-lama, tidak pakai proses, nggak perlu tiket, nggak perlu apa macam. Kok cepat betul? Apa yang menjadi keistimewaan kalian sehingga kalian tanpa ditanyain, tanpa dihisap? Mereka menjawab, ketika kami di dunia, yang pertama yang kami amalkan adalah ketika kami dizalimi, kami difitnah, kami disambati, kami dimacam-macamin, kami sabar. Jadi kadang-kadang kayak kita mendengar, anak menempeleng. Orangnya pak ibadah, tasbih tangan taruh ya nih. Tapi kadang kalau salah sedikit, pegang, langsung ada. Ya, apa aja kita baca apa? Panasan kah? Tahu panasan? Ternyata yang mengangkat derajat seseorang bukan ibadah, malah bagian daripada akhlak. Bagian daripada akhlak adalah orangnya sabar. Dalam apapun dia sabar. Man sabara zafira, barang siapa yang sabar pasti beruntung. Rancak disarikin nenek, sabar. Iya. Makanya laki rancak garing nih, laki itu rancak binatang model nang kayak linglong, harus disarik ya harus. Pabila nyari laki ya. Nah jadi kalau untuk zalimi sabar. Yang kedua kata sekelompok manusia tadi, ketika kami dijahati kami maafkan, kami nggak ada dendam. Ini kan banyak yang dendam kesumat ya. Sudah dendam kesumat lagi. Oh my masalah apakah ada berawaan, ada teguran, wah bermaafan aja juga. Kalau kulihat kalian mesra betul, tapi kok kalau saya di belakang gimana Ustaz? Tapi sudah bermaafan, sudah Ustaz. Betul lahir batin sudah. Cuman masih ingat, kenapa kok sebegitu besar betul anunya rasa dendamnya? Ya gimana enggak suamiku diambil orang? Nah, bila dijahati dimaafkan ya. Jadi jangan sampai ada dendam. Ada lagi dalam sebuah riwayat lagi, suatu saat Syekh Abdullah ini orang yang alim, orang yang wara, orang yang amanah, orang yang jujur, dititipin amanah oleh Syekh Muhammad. Ini ceritanya sama-sama ulama besar. Artinya orang yang berilmu, orang yang ahli ibadah, dititipin 200 dirham, saking percayanya. Ya. Ringkas cerita, Syekh Muhammad ini berdagang dia. Ketika pulang dari dagangannya, menjual dagangannya, ternyata Syekh Abdullah meninggal. Wah, ujar Syekh Muhammad ini, aku titip uang ini tidak ada tanda bukti apa macam. Ya. Tanyalah kepada anaknya. Begitu ditanya kepada anaknya, kami tidak tahu. Artinya Syekh Muhammad ini kepada Syekh Abdullah ini orang yang sangat jujur betul. Jujur betul. Jadi tidak perlu apa macam. Nah, cuman sampai waktu itu mencari di mana daripada uang itu tidak tahu di mana diletakkannya. Lalu akhirnya Syekh Muhammad ini mencari orang yang kasyaf, orang yang tembus pandang atau yang diistilahkan karismatik. Dicari, begitu ketemu lalu dia bertanya, ya Syekh gini-gini, oh kamu nanti jam 12 malam kau berteriaklah di sumur Zam-Zam.
Dulu saya di sana tahun 98 tuh bisa kita lihat sumur Zam-Zam itu airnya bisa. Kalau tahun 77 itu masih bisa menimba. Ya, kalau sekarang nggak ada lagi sumur Zam-Zam. Dulu masih kita lihat. Nah, jadi berteriak Syekh Muhammad memanggil Syekh Abdullah, pengen tahu keadaan Syekh Abdullah. Habis berteriak di sumur Zam-Zam, lalu beliau tawaf, habis tawaf lalu salat sunat, mungkin kecapean, tertidurlah. Nah, dalam tidur dia dapat isyarat. Apa isyaratnya? Bermimpi bertemu dengan Syekh Abdullah dari Syekh Muhammad. Yang menjadi kaget Syekh Muhammad ini melihat Syekh Abdullah bukan nikmat, tapi disiksa. Padahal ini orang ulama besar, dihormati, luar biasa. Ya, saking percayanya dititipkan uang itu, pokoknya orang yang luar biasa, amanah dan sebagainya. Akhirnya terjadilah dialog antara Syekh Abdullah dengan Syekh Muhammad. Ujar Syekh Muhammad, ya Syekh Abdullah, semua orang di dunia tahu bahwa sampai ini seorang yang luar biasa, tapi kok kenyataannya kok disiksa. Apa sebabnya? Kata Syekh Abdullah, pada akhir-akhir hayatku, setelah kamu menitipkan barang itu dan ibaratnya beberapa bulan mau meninggal itu, saya ada sedikit selek sama ipar. Sedikit selek sama ipar. Ya, ibaratnya seleknya pagi, dia meninggal siang. Nah, tidak sempat kami teguran dan tidak sempat aku minta maaf lantaran yang sebentar itu, ya beberapa jam aja, aku tidak sempat minta halal minta rida, juga tidak sempat minta maaf. Yang seperti inilah kejadian. Jadi kesimpulannya apa? Walaupun ibadahnya setumpuk, ibadahnya luar biasa, kalau sampai hak Bani Adam, ini namanya hak Bani Adam. Hak Bani Adam itu hak sesama kita manusia, belum terselesaikan, masih ada sangkutnya. Sangkut itu maksudnya ada masalah lagi dihadapi. Nah, setelah berkata demikian, Syekh Abdullah berkata kepada Syekh Muhammad, cerita dalam mimpinya, ya Muhammad, uangmu ada, saking jujurnya, ada uangmu. Kamu cari nanti ini di situ sudah aku simpan uangmu, dan tolong sampaikan kepada iparku, aku minta maaf karena tidak sempat minta maaf. Terbangunlah Syekh Muhammad ini, lalu dia cari anaknya dan dikatakan uangnya itu di sini. Ketemu memang saking jujurnya. Terus dicarilah lagi iparnya, lalu diomongkanlah, dan iparnya langsung memaafkan. Beberapa malam kemudian bermimpi lagi sudah melihat Syekh Abdullah dalam posisi yang baik. Apa kesimpulan cerita ini? Seberapapun ibadah kita kepada Allah, ya, hebatnya kayak apapun ibadah kita kepada Allah, kalau masih ada hak Bani Adam, baik dengan keluarga, ipar, ponaan, tetangga, kawan kerja, apa macam, ada hal-hal yang belum terselesaikan, bahaya banget. Nah, disitulah kita fungsinya saling wal'afin anin nas, saling memaafkan. Fal yastahlilhu, sering minta halal minta ridha. Jadi supaya apa-apa yang berhubungan dengan kita bertetangga ke apa, kadang-kadang tetangga ini parkir mobil sembarangan juga kan, maulah kadep rumah. Tahu kan? Apalagi sudah tempat parkir tidak ada, parkir di depan rumah kita tuh. Ya itu hati-hati. Nah, jadi apabila dijahati, kata sekelompok orang tadi yang masuk surga tanpa dihisab, kami maafkan. Dan apabila kami ditindas, dianiaya, kami tidak melawan. Ngalih amalannya ini kami aneh. Tiga perkara, tapi susah betul. Bila dizalimi, sabar. Bila dijahati, dimaafkan. Bila ditindas apa macam, ya tidak melawan, jadi ngalah saja. Nah, Masya Allah, orang yang demikian mendapatkan kemuliaan yang luar biasa. Nah, sebaliknya jika akhlak tidak baik, dia mendapat kedudukan yang hina. Ya, kadang omongannya kasar, ya sudah pemarah,
kenyarikan, kasar lagi omongannya. Padahal Masya Allah, ahli salawat, ahli zikir, dengarkan nenek-nenek, jangan disariki laki. Yang rajin salawatan kan nenek-nenek, ya salawatan, yasinan, burdahan, habsian, bubuhan nenek-nenek ini biasa. Bila sudah ke rumah laki, sebenarnya laki itu kulir melawan ibunya lah ya kami. Jadi ada kai biar kalah kahawan nenek, bukannya kalah kulir melawan si mau. Tapi lain nenek di sini, kalau nenek di sini semua taat sama suaminya ya.